Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Bondan Alfarabi, Divana Nindya Fauzita, Sanisa Palupi, Tasya Amelia Mitrasari, Diva Harsanti Evana. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hijau industri di sektor kimia, farmasi, dan tekstil. Senyawa PA dan MA. Senyawa organik fetalik anhidrat merupakan bahan mentah esensial dalam produk bahan pelunak plastik. Tidak hanya itu, PA juga digunakan sebagai resin polyester tak jenuh, resin alkit, pigmen dan bahan pewarna, serta herbisida dan polyester. Senyawa ini berbentuk kristal tak berwarna. Lalu maleik anhidrat merupakan senyawa asam organik tak jenuh yang biasa digunakan untuk pembuatan resin sintetik dan fumarik asid. Bahan ini selanjutnya digunakan pada produk hilir seperti cat, vemis, adhesif bahan pengawet makanan hingga pemanis buatan. Berikut merupakan flow diagram phthalic anhydride, di mana tahapan persiapan bahan baku yaitu bahan baku ortoksilen diumpankan ke dalam vaporizer, lalu bersama udara diumpankan ke reaktor. Yang kedua ada tahapan reaksi, di mana campuran ortoksilen dan udara menghasilkan phthalic anhydride, oksigen, dan air. Saat reaksi didinginkan menggunakan molten salt melalui seal reaktor. Yang terakhir ada tahapan pemurnian, yaitu suhu diturunkan hingga 300 derajat Celcius, lalu dimasukkan dalam switch kondenser untuk pemisahan impuritas, dan setelah selesai diumpankan dan disimpan dalam silo menggunakan bucket elevator. Lalu ada flow diagram dari maleik anhydride, di mana pada persiapan bahan baku, N-butana dimasukkan ke vaporizer, kemudian dialirkan ke separator, lalu dimasukkan ke reaktor untuk dipanaskan. Lalu pada tahapan reaksi, hasil bahan yang diumpankan ke reaktor, yaitu campuran air dan maleik anhydride, dialirkan ke menara distilasi. Yang terakhir ada tahapan pemurnian, yaitu sebagian hasil dari akumulator dikembangkan ke menara distilasi, lalu dimasukkan ke boiler dengan hasil maleik anhydride cair, kemudian dimasukkan ke tangki penyimpanan, lalu dipasarkan. Kondisi pabrik. Terdapat pembagian struktur dalam perusahaan yang memudahkan untuk tercapainya tujuan bersama, dengan harapan dapat dibina kerjasama yang baik, pemberian gaji, insentif, dan tunjangan yang mensejahterakan para pekerjanya, serta adanya pengecekan kesehatan dan penilaian kinerja oleh perusahaan setiap tahunnya. Kemungkinan bahaya. Untuk bahaya fisik yaitu kebujian yang disebabkan oleh alat dan mesin seperti reaktor, vaporizer, dan lainnya. Untuk bahaya kimia yaitu pabrik ini merupakan pabrik yang memproses bahan-bahan kimia, sehingga dalam prosesnya pasti menggunakan bahan kimia yang apabila terjadi kontak dengan manusia dapat membahayakan. Lalu ada bahaya psikologi. Jam kerja yang panjang juga ditambah dengan jam lembur dapat membuat mereka kelelahan dan stres. Analisis ekstra. Faktor bahaya fisik. Rekayasa teknisnya yaitu membuat tempat mesin dilapisi dengan bahan kedap suara. Untuk administrasi yaitu memberi label prosedur dan aturan di tempat tersebut dan membuat durasi kerja yang sesuai dengan ambang batas kebisingan. Untuk APD yaitu menggunakan airplug atau airmuff. Faktor bahaya kimia. Untuk rekayasa teknisnya yaitu membuat tempat penyimpanan bahan kimia yang berlapis dan kuat agar terhindar dari kebocoran. Untuk administrasinya yaitu memberi label prosedur dan aturan di tempat tersebut serta memberikan simbol bahaya bahan kimia di setiap ruangan. Untuk APD-nya yaitu menggunakan baju APD, kacamata Google, memakai sarung tangan, memakai masker, dan memakai sepatu boot. Untuk faktor bahaya psikologis yaitu untuk administrasinya membuat pergantian durasi jam kerja yang sesuai dengan SOP. Program dan promosi K3. Yang pertama yaitu sosialisasi tentang bahaya bahan kimia yang digunakan. Yang kedua, program pencegahan dan penanggulangan bahaya bahan kimia. Lalu penyuluhan pentingnya penggunaan APD. Pemasangan poster dan rambu peringatan K3. Program pengawasan medis bagi pekerja. Penyuluhan program cara hidup sehat. Dan yang terakhir, sosialisasi program perbaikan gizi yang baik. Kemudian di sini kami menyajikan contoh kasus dari ledakan pada salah satu PT di PT Petrokimia. Jadi profil dari pabrik kimia ini merupakan pabrik pembuatan phthalic anhydride dan maleik anhydride. Nah, bahan tersebut biasanya sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan plastik dan cat. Untuk lokasi dan waktu kejadiannya itu terjadi pada kawasan industri petrokimia Gresik, Jawa Timur, dan terjadi pada tanggal 20 Januari 2004.
Nah, ini merupakan gambaran dari kondisi pabrik setelah ledakan yang mengakibatkan 2 pekerja tewas dan 50 orang luka bakar. Untuk kronologis kejadiannya, yang pertama, insiden ini terjadi akibat kebocoran pipa tangki B2994 yang sedang memproses bahan kimia malik anhidrat. Diketahui kebocoran ini terjadi sejak sehari sebelum insiden. Nah, kemudian ada seorang kepala Regude pabrik petrokimia itu mengurangi isi tangki dan menyiram tangki dari luar menggunakan air agar dapat mengurangi tekanan dalam tangki dan tangki menjadi dingin. Nah, untuk selanjutnya itu pekerja mengatakan bahwa kebocoran ini terjadi sejak pukul 11. Ketika itu kepulan asap putih terlihat keluar dari keran tangki sekitar pukul 3.45. Itu petugas kontrol memberi peringatan bahwa tingkat kebocoran semakin besar. Lalu pada pukul 4 sore itu terjadi ledakan tangki bertingkat 7. Nah, untuk yang terakhir itu, ledakan terjadi begitu dahsyat hingga menghancurkan kaca, asbes, dan merobohkan atap. Nah, bahkan ledakan ini juga membakar pakaian dan kulit sampai melempar pekerja yang masih berada di sekitar tangki. Sementara uap dari cairan kimia melebar ke sekitar pabrik. Tak lama kemudian, percikan api menjalar ke bangunan lainnya karena bahan kimia ini tersebar dan dentuman keras terjadi berulang kali. Nah, untuk kemungkinan penyebab meledaknya pabrik petrokimia ini, yang pertama, itu karena kurangnya pengecekan teknik, seperti adanya faktor keusangan pada tabung atau pipa. Kemudian terdapat kebocoran pada pipa lain yang berdekatan sehingga dapat menjadi pemicu lain terjadinya ledakan. Dan yang terakhir itu karena tidak mengikuti prosedur operasi standar pengamanan atau pada MSDS Material Safety Datasheet. Baik, untuk pemaparan selanjutnya ada analisis kasus dengan faktor bahaya kerja. Untuk kasus yang terjadi di PT ini itu merupakan salah satu faktor bahaya kimia, faktor kecelakaan kerja yang berkaitan dengan faktor bahaya kimia karena adanya kebocoran pada bagian pipa yang mengandung bahan kimia phtalik anhidrat dan malik anhidrat sehingga berdampak pada lingkungan serta pekerja pada industri tersebut. Nah, untuk dampak terhadap kesehatan itu apabila gas CO terhidup oleh manusia akibat pembakaran yang tidak sempurna dari senyawa phtalik anhidrat, maka dapat mengakibatkan sebagai berikut. Apabila kadar CO yang berikatan dengan hemoglobin sebanyak 10% akan mengakibatkan kepala pusing. Apabila 20% dapat mengakibatkan mual dan sesak nafas. 30% dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan konsentrasi menurun. Apabila 40% dapat mengakibatkan pingsan dan koma, dan lebih dari 40% dapat mengakibatkan kematian. Untuk pemaparan selanjutnya ada dampak terhadap lingkungan. Nah, senyawa phtalik anhidrat ini bersifat asam, mudah menguap dan menyebar di udara sehingga apabila luas ke lingkungan akan menyebabkan hujan asam, menyebabkan pencemaran air tanah, mengganggu pertumbuhan tanaman, akan juga dapat mengakibatkan kematian pada tanaman, kemudian juga mengganggu pH tanah karena pH tanah berubah menjadi asam. Untuk upaya penanganan sudah dilakukan oleh dua pihak, yang pertama dari pemerintah dan penanganan dan evaluasi dari industri. Untuk penanganan dari pemerintah ada penggantian alat yang digunakan serta santunan kepada pihak yang terdampak. Untuk dari industrinya sendiri diterapkan standar MSDS pada prosedur kerja industri, kemudian diperlukan adanya pengecekan alat secara periodik, serta yang ketiga ada peningkatan pengawasan lebih lanjut untuk mencegah terjadinya kebocoran dengan bantuan detektor. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil diskusi kami yaitu adalah dari analisis kasus yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama itu kebocoran terjadi diakibatkan oleh proses pengawasan pipa yang merupakan pelanggaran kode etik engineer. Yang kedua itu adalah proses penanganan kebakaran tidak memenuhi prosedur keselamatan. Dan yang terakhir itu adalah kegagalan pada desain mesin yang berujung pada kurangnya penanganan kerusakan dan keselamatan kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.